Ada kembali di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, pemirsa. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Tile yang menyebutkan bahwa kewajiban untuk seorang muslim yang beriman. Namun di berjalannya waktu kita tahu keimanan kita kadang mengalami pasang dan surut. Di segmen 2 ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Yati Priyati yang membahas mengenai iman seseorang mengalami pasang surut. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehat Bu? Bapak sehat? Dompet Bapak sehat? Bismillahi walhamdulillah. Walhamdulillahilladzi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita yang baru saja menyampaikan uraian bagaimana iman itu pasang surut. Wabil khusus juga kepada Ustadz guru kita yang insya Allah nanti akan menyampaikan mauidahnya juga, yaitu Ustadz Arifin Nugroho, dan kepada host yang luar biasa, Masya Allah, Ustadz Sofyan dan Mbak Yaumi. Ibu sekalian dan Bapak yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan Ustadz Nur Fadilah tadi adalah yang kita rasakan setiap hari. Apabila kita berada di tempat orang-orang yang soleh, maka begitu indah rasanya diri kita. Namun apabila ketika kita berada dalam lingkungan yang berbeda, situasinya pun akan berbeda. Jika bukan karena iman, kita nggak sampai ke sini, Bu. Jika bukan karena iman juga bapak-bapak nggak nyampe ke sini. Apa yang diharapkan seseorang dalam hidupnya ketika dia menghadapi musibah, ujian, cobaan, tantangan? Lihat itu. Alis kita para ibu udah pada turun. Sebabnya apa Bu? Sabar. Kalau tadi Ustadz Tile menyatakan bangunin Bu, suaminya sholat. Sekali-sekali Mbok ya Bapak yang bangunin kita. Pan kita juga butuh dibangunin. Kalau soal bangun membangun emang kita paling pakar. Tetapi ibadah keutamaannya adalah siapa yang bergerak lebih utama, maka itulah yang memperoleh keutamaan. Iman yang membawa kita dalam batas kesabaran ketika ujian itu datang. Makanya orang-orang yang beriman ketika diuji ada kalam yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Rumah kebanjiran, inna lillahi. Rezeki lepas dari tangan, suami diambil orang. Kalau bukan karena iman, istri yang suaminya diambil orang nulis status galau. Tapi ketika iman bicara dirasakan. Setiap denyut nadinya bukan suaminya yang diingat, yang punya suaminya. Karena bisa jadi suami bisa pindah ke lain hati. Tapi Rabb yang punya hati mampu membolak-balikan hati. Makanya dalam doa istri yang solehah kalau diuji imannya mulai bergerak. Kalau bicara tentang ujian, lebih banyak mana Pak? Ujian Bapak sama Ibu? Ibu-ibu Pak. Makanya ibu-ibu ini hebat. Allah ciptakan menjadi pendamping bapak-bapak. Anak siapa yang ngurus Bu? Ibu. Yang beken siapa Bu? Bapak. Bapaknya. Yang belangsak siapa Bu? Ibu. Anak benar, bapaknya bagel dada. Anak salah, kita yang diomelin. Sabar karena iman perempuan bicara. Bapak-bapak pun begitu, diuji sama istri Pak. Ini bapak-bapak udah lulus ujian semua. Makanya kata ulama kita, laki-laki yang tahan uji sama istrinya udah setingkat wali Pak. Mudah-mudahan bapak wali semua. Karena sabar menghadapi istri. Suami yang sabar menghadapi istri, kalau bukan karena memandang dengan iman, gampang tukar ganti.
Tapi istri dididik dengan benar karena iman ada di dalam dada. Ini yang membawa kita bisa hidup berumah tangga jadi sakinah, berkeluarga jadi indah, berteman, punya besti yang soleh dan soleha, punya kerabat dan saudara, pertengkaran terjadi namun hidup kita tetap indah. Kenapa? Yang kita ingat adalah Allah. Pada situasi yang tidak nyaman, terserah komentar tetangga mau seperti apa. Dari sejak Covid sampai sekarang suami belum kerja, biarin. Kenapa? Bisa jadi yang mencari rezeki macet tapi yang memberi rezeki nggak pernah berhenti. Santai aja keles. Karena demikianlah hidup. Kalau kita ikuti omongan tetangga pengennya esmosi. Betul bu. Motor suami ada di rumah dibilang suami kita pengangguran. Giliran motor suami kita kagak di rumah dibilang kagak pulang-pulang. Jangan-jangan punya simpanan. Nah ini ibu yang dirahmati Allah. Maka jiwa yang tak pernah goncang apa dalam keindahan Allah sampaikan kalam pada kita. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Masya Allah. Orang yang beriman hatinya menjadi tenang ketika dia nyebut Allah. Kalau nyebut suami mah nyeri hati. Apalagi 2 minggu kagak pulang-pulang. Begitu pulang jalannya pincang-pincang. Kenapa? Asam uratnya naik. Kata istrinya, gua kata juga apa bang? Jangan pakai pindah-pindah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hatinya tenang. Dapat ujian dari keluarga, tenang. Kenapa? Karena dia tahu imannya kokoh pada Allah. Kekuatan sabarnya melandasinya. Dan akhirnya apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jiwanya goncang, setiap hari dia berzikir. Nih makanya enak pak punya istri solehah mah pak. Punya duit zikir, kagak punya duit zikir. Jarang banget istri solehah mah pak bikin susah suami. Iya. Kenapa? Karena ketabahannya luar biasa. Dalam situasi yang tidak nyaman, pagi zikir, waktu duha zikir, malam bangun. Bangun malam bu. Bangunin suami bu. Kalau tahajud jangan sendirian bu. Dari tahun 2020 sampai tahun 2023 tahajudnya sendirian. Bangunin suaminya. Udah kayak gini mah bu, episode kita episode tahajud bukan episode nambah. Gairah mulai berkurang urusan itu sama suami. Tambahkan gairah kita munajat pada Allah. Selesai berwudu cipratkan air wudu kita ke suami. Bangun abang. Mau ngapain? Udah tua. Bukan itu abang. Jangan GR abang. Mari kita bermesraan dengan Rabb yang maha kuasa. Dulu waktu kita muda kurang munajat kita. Sekarang begitu kita udah tua, yuk kita munajat pada Allah. Kalau 2 tangan istri yang menengadah mungkin masih kurang. Kenapa? Ternyata anak masih susah dididik. Orang tuanya sudah sama-sama mengajak pada kebaikan. Bapaknya ketua DKM namun anak laki-lakinya masih alergi pada masjid. Maka munajat berdua. Suami istri yang munajat tengah malam di 1/3 malam akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa ya ba'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mas Sofyan juga udah berdiri bu. Iya baru memaci ibu-ibu. Namun akhirnya saya sudahi sementara dengan pantun. Musim dingin berganti musim panas. Olahraga di depan teras. Kalau pengen jadi muslim yang waras, jaga iman jangan sampai kandas. Masya Allah, terima kasih Bunda Yati Priyati yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Beliau menyampaikan Allah bizikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh dengan berzikirlah maka hati kita akan merasa tenang. Sungguh iman kita mengalami pasang surut. Alimanu yazidu wa yanqus, bertambah dengan keimanan, dengan ketakwaan, berkurang dengan perbanyak maksiat kita yang kita selalu kita lakukan. Itulah yang harus kita hindari. Lalu perintah Rasulullah SAW untuk selalu memperbarui iman kita dengan perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Itulah nanti insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Arifin Nugroho. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.